Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septi Purnamasari, guru matematika dari SMK Negeri 1 Ciasem, Kabupaten Subang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi statistika dengan materi inti penyajian data. Dalam penyajian data dapat disajikan dalam 4 bentuk yang kita bahas di sini, yaitu tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah tabel distribusi. Ada sebuah contoh. Data hasil ulangan matematika dari 34 siswa adalah sebagai berikut. Nah, di situ bisa dilihat data-data nilai dari 34 siswa tersebut. Nah, data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum mengubah ke bentuk tabel, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan rank atau jangkauan. Yang kedua, tentukan interval kelas. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas. Nah, yang pertama adalah menentukan jangkauan atau rank. Rank didapat dari data maksimum pada data yang telah diketahui dikurangi data minimum. Nah, pada data tadi yang ada di contoh, data maksimumnya adalah 90 dan data minimumnya adalah 48. Maka rank didapat dari 90 dikurangi 48, yaitu 42. Yang kedua adalah menentukan interval kelas. Interval kelas atau kelas interval didapat dari 1 ditambah 3,3 log n. Nah, di mana n ini adalah banyaknya seluruh data. Sehingga bisa banyaknya seluruh data di sini adalah 34. Sehingga bisa diketahui bahwa K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 34, yaitu 6,05, atau kita bulatkan menjadi 6. Yang ketiga adalah tentukan panjang kelas. Panjang kelas atau disimbolkan dengan P didapat dari rank per kelas interval. Mohon maaf sebelumnya di sini ada kesalahan. Rank tadi kita dapat 42, namun di layar menjadi 48. Jadi ranknya adalah 42 per kelas intervalnya adalah 6, sehingga 42 per 6 adalah 7. Nah, setelah tadi kita sudah menemukannya semuanya itu bisa dilihat di sini tabelnya sudah kita temukan. Inilah tabelnya, sehingga didapat tabel tersebut dengan menghitung banyaknya data pada data kelompok tersebut. Sekarang diagram batang. Nah, di sini ada hasil survei yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Inilah diagram batangnya. Ada banyaknya siswa di Kecamatan Sukasada menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Nah, di sini ada tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK, di mana batang yang berwarna biru itu adalah laki-laki dan batang yang merah adalah perempuan. Yang ketiga adalah diagram garis. Nah, diagram garis ini biasanya berhubungan dengan waktu. Bisa dilihat dari contoh soal tersebut. Ada tahun dan jumlah mobil yang terjual. Tahun ini merupakan waktu, bukan? Nah, jadi bisa dilihat di diagram garis itu terdapat 2 sumbu. Ada sumbu horizontal yaitu yang mendatar dan sumbu vertikal yang tegak. Di sini sumbu horizontalnya kita isi dengan tahun, dan sumbu horizontalnya adalah banyaknya mobil yang terjual. Bisa dilihat sendiri ya di sini. Oke, kita lanjutkan ke diagram lingkaran. Nah, di sini nih yang lumayan panjang nih caranya. Di diagram lingkaran ini, dalam membuat diagram lingkaran ada langkah-langkah yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan derajat dari setiap data dengan rumus berikut. Nah, ruas sudutnya kita tentukan dari nilai data per banyaknya data dikali 360. Kenapa dikali 360? Karena jumlah seluruh sudut satu lingkaran adalah 360. Nah, yang kedua adalah jika data yang sudah diketahui ingin dicari persennya dapat menggunakan rumus berikut. Nah, ini mohon maaf lagi ada kesalahan. Di sini tertulis ruas sudut, harusnya banyaknya presentase ya. Nilai didapat dari nilai data per banyaknya data dikali 100%. Nah, ini dia contoh. Perhatikan gambar tabel berikut ini yang berisi tentang data hobi siswa SD kelas 6.
Kemudian buatlah sebuah diagram lingkaran dalam bentuk persen dari data tersebut. Nah, ini ada dimintanya adalah data persen. Nah, langkah pertama adalah menghitung jumlah total dari semua siswa. Nah, yang di sini sudah dijelaskan ya, yang membaca ada 15, melukis ada 10, olahraga ada 20, dan menari ada 5. Ketika dijumlahkan semua anaknya ada 50 anak. Langkah kedua adalah menghitung besar sudut masing-masing bagian data. Seperti membaca ada 15 anak dari 50 anak dikali 360 yang hasilnya adalah 108 derajat, dan seterusnya sampai ke bagian yang menari. Bisa dilihat ya di layar. Nah, langkah ketiga adalah mengubah data ke bentuk persen. Maka gunakan nilai data dibagi total data dikali 100%. Nah, seperti yang ada di situ, 15 dibagi 50 dikali 100%, didapatlah 30%. Nah, inilah dia bentuk diagram lingkarannya. Pertama, buat dulu lingkaran penuh, lalu gambarlah ruas-ruas sudut sesuai dengan data yang telah ditentukan. Tadi yang menari didapat 36 derajat, kita gambar 36 derajat dengan persenan 10%. Oke, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf ketika banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.